Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita meneruskan kajian kitab Al-Firqatun Najiyah, mari kita sama-sama menata niatnya terlebih dahulu, yaitu kita sama-sama hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita mengaji semata-mata hanya karena Allah. Naam, kita melanjutkan kajian kitab Al-Firqatun Najiyah sampai pada pembahasan uzkur ba'dal bisyarat allati tadullu ala sihhati mu'taqadil asy'ariyati wal maturidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah. Uzkur ba'dal bisyarat, sebutkan sebagian kabar gembira. Tadullu allati tadullu ala sihhati mu'taqadil asy'ariyati wal maturidiyah, yang menunjukkan kebenaran keyakinan kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Maturidiyah. Jim. Akhrajal hafidhu Ibnu Asakir fi tabyini kadzibil muftari wal hakimu fil mustadraki. Annahu lamma nazalat al-ayatu ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Asyaran nabiyyu ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu faqala hum qaumu hadza. Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam kitab Tabyinu Kadzibil Muftari dan Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, mereka menjelaskan ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih ilah, ya, yang makna dari ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, ya, orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, minkum dari kalian semua, ya, andinihi dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, maka Allah akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah, azillatin 'alal mu'minin, kaum tersebut lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan kaum tersebut tegas terhadap orang-orang kafir, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, mereka bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Islam, berjihad dalam agama Islam, dan mereka tidak takut sama sekali dengan celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah taala adalah zat yang maha pemberi, Allah adalah zat yang maha mengetahui. Nah,
ketika ayat ini turun, dijelaskan di dalam kitab Tabyinu Kadzibil Muftari dan di dalam kitab Al-Mustadrak, asyaron nabiyyu ila Abi Musa al-Ash'ari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah dawuh hum qaumu hadza. Kaum, ya, mereka adalah kaum ini, mengisyaratkan kepada kaumnya sahabat Abi Musa al-Ash'ari. Nah, ini adalah bentuk bisyarah atau kabar gembira tentang menunjukkan kebenaran keyakinan kelompok Asy'ariyah. Ya, sebab di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an ayat ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, bahwa di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum di mana Allah mencintai, meridhai kaum tersebut dan kaum itu mencintai Allah taala. Nah, berarti Allah memuji kepada kaum itu. Apabila dipuji oleh Allah taala, ini pasti menunjukkan bahwa mereka itu menitih jalan yang diridhoi oleh Allah taala. Lalu kemudian yang dimaksud dengan kaum yang disebutkan di dalam Al-Qur'an siapa? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bahwa kaum yang dipuji oleh Allah Ta'ala adalah kaumnya sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Karena beliau Rasulullah mengisyaratkan kepada sahabat Abi Musa al-Ash'ari ketika ayat tersebut itu turun. Beliau mengatakan, hum qaumu hadza, mereka, kaum itu adalah kaum ini. Siapa? Kaumnya sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ya, ini bukan hanya disebutkan dalam kitab Al-Firqatun Najiyah saja ya, keterangan ini. Jangan dianggap bahwa keterangan ini hanya ada di kalangan Yayasan Syahama saja. Tidak. Saya sebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, saya punya kitabnya itu. Kalau jilid 6, ini juga ada jilid 6, halaman 220. Nanti tergantung cetakannya ya. Di situ dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi mana suhu redaksinya seperti ini. Rawa Al-Hakimu Abu Abdullah fil Mustadrak bi isnadihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyara ila Abi Musa al-Ash'ari lamma nazalat hadhil ayah faqala hum qaumu hadza. Nah, ini disebutkan nih dalam kitab apa? Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi yang disebut dengan tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Bahwa Imam Al-Hakim yaitu Abu Abdullah dalam kitab Mustadraknya itu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, beliau Rasulullah mengisyaratkan hum qaumu hadza. Hum qaumu hadza. Terus kemudian dikuatkan lagi dalam kitab tafsir At-Tabari juga sama. Ya, penjelasannya juga sama ketika menjelaskan ayat fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang dimaksud adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan para pengikut-pengikutnya. Nih. Waja'a fi tafsirit Tabari Jami'ul Bayan fi tafsiril Quran. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna annahu qala sana Muhammad bin al-Ja'far annahu qala sana Syu'bah an Samak ibni Harbin an Iyadil Ash'ari annahu qala lamma nazalat hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah qala
au ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Musa bi syai'in kana ma'ah faqalahum qaumu hadza. Di dalam kitab tafsir At-Tabari pun, yaitu nama kitabnya adalah Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, bahwa di situ juga dijelaskan yang dimaksud oleh kaum tersebut, kaum yang dipuji oleh Allah Ta'ala, ya, adalah sahabat Abi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Nah, dawuhnya Kanjeng Nabi, hum qaumu hadza. Bahkan, ini bahkan, ya, bahkan orang yang dianggap sebagai guru oleh Sakta Al-Wahabiyah. Sakta Al-Wahabiyah itu mengkafirkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Sakta Al-Wahabiyah itu mengkafirkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Ya, bahkan Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir itu santrinya Ahmad Ibn Taimiyah Al-Mujassim. Ya, ini bukan karena kita mau mengambil, ya, menjadi patokan, tapi ini sebagai bantahan orang yang dianggap sebagai gurunya saja. Ibnu Katsir, murid dari Ibnu Taimiyah, itu mengakui bahwa yang dimaksud dengan kaum tersebut adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dan orang-orang yang bersama dengan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, atau dikenal dengan kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ini sudah jelas menjadi bukti bisyarah atau kabar gembira tentang kebenaran keyakinan kelompok Asy'ariyah, ya, dengan dalil bahwasannya kaum yang dimaksud, kaum yang dipuji oleh Allah Ta'ala yang dimaksud adalah kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Terus apa hubungannya dengan kelompok Asy'ariyah dengan bisyarah tersebut? Hubungannya itu apa? Nah, dilanjutkan dalam kitab Al-Firqatun Najiyahnya. Qala al-Qusairiyu, ya. Sebenarnya qala al-Qusairi ini juga masih di dalam keterangan kitab Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran yang menukil perkataannya Imam Hakim Abu Abdillah dalam kitab Mustadraknya. Qala al-Qusairiyu, Al-Imam Al-Qusairi, beliau mengatakan, fa'atsba'u Abil Hasanil Asy'ari min qaumihi. Ya, fa'atsba'u Abil Hasanil Asy'ari min qaumihi. Para pengikut-pengikut Abil Hasan Al-Asy'ari, para pengikut-pengikut Abil Hasan Al-Asy'ari, mereka disebut dengan kaumnya Abil Hasan Al-Asy'ari. Nah, kenapa? Li'anna kulla mawdi'in udhifa fihi qaumun ila nabiyyin urida bihi al-atba'u. Sebab setiap tempat di mana di situ ada kaum, ya, di mana di situ ada kata kaum, ya, yang disandarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dimaksud adalah al-atba'. Yang dimaksud adalah al-atba', para pengikut. Ya, penjelasan ini Zakaru hadza al-Qurtubiyyu fi tafsirihi. Penjelasan ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yaitu kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi para pengikut Abil Hasan Al-Asy'ari ini disebut kaumu Abil Hasan Al-Asy'ari. Dan kita tahu bahwa Abil Hasan Al-Asy'ari itu keturunannya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, di sini letak titik temunya bisyarahnya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari itu seorang sahabat yang dipuji di dalam Al-Qur'an, bahwasannya yang dimaksud kaum yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dan orang-orang yang bersamanya, yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi kaumu hadza, kaumnya ini. Ya, biasanya kalau orang itu mendengar kata kaum, maka beranggapan bahwa yang dimaksud adalah orang yang hidup pada masa bersama dengan mereka, disebut kaumnya.
ya. Tapi tidak demikian, ya. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Qushairi bahwa yang dimaksud kaum adalah al-atsba', para pengikut. Nah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau ini adalah keturunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Di sini nyambungnya. Dan para pengikutnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari nanti dikenal dengan kelompok atau kaum Asy'ariyah, ya, seperti kita ini nanti masuk pada istilah kaumul Asy'ariyah. Kaumnya Abul Hasan Al-Asy'ari maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti manhajnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, maka alhamdulillah kita semuanya ini dipertemukan oleh guru-guru kita dari Yayasan Syahama. Mereka benar-benar memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperjuangkan akidah yang telah diperjuangkan oleh para ulama-ulama dahulu, yang telah diperjuangkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga ini, karena memang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka sangat gigih sekali dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka orang Wahabi itu langsung mengerem para pengikut-pengikutnya agar tidak terkena pemikiran Asy'ariyah, langsung mengatakan Asy'ariyah itu kafir. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah. Jadi harus waspada, harus bisa berpikir dan mau berpikir. Jangan mudah langsung menerima, ya. Jangan langsung mudah menerima dari orang yang belum diketahui kesikohannya, belum diketahui bahwa ilmunya itu terpercaya apa tidak. Nah, jadi jelas Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah keturunan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Akidahnya adalah akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Dilanjutkan pada keterangan yang selanjutnya. Waqala al-Hafidhul Baihaqi, Al-Imam Al-Hafidh, seorang ulama yang titel hafidh itu adalah orang yang sudah berhak mendhaifkan, mensahihkan, menghasankan sebuah hadis. Ini gelarnya, derajatnya namanya Al-Hafidh, ya, bukan yang dimaksud Al-Hafidh di sini hafal Quran, ya. Sebagaimana yang istilah orang Indonesia itu hafidh, yang dimaksud adalah hafal Quran. Tapi kalau dalam dalam kitab ketika disebutkan Al-Hafidh, maka yang dimaksud seorang ulama yang derajatnya sampai tingkatan Al-Hafidh, yakni yang sudah sah mendhaifkan, menghasankan dan mensahihkan sebuah hadis. Al-Hafidh Al-Baihaqi, beliau mengatakan, wa dzalika lima wujida fihi minal fadilatil jalilah wal martabatis syarifah lil Imami Abil Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi kenapa hikmah dari dipilihnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai orang yang mendapatkan pujian, ya, bahwa beliau adalah kelompok yang benar, kelompok yang membawa ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu mendapatkan fadilah jalilah, mendapatkan keutamaan yang agung, martabah, ya, tingkatan yang mulia. Fahuwa min qaumi Abi Musa. Abul Hasan Al-Asy'ari juga termasuk kaumnya sahabat Abi Musa Al-Asy'ari, wa auladihi, dan juga termasuk keturunannya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari alladzina utul ilma, yang mana beliau Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, diberikan ilmu, waruziku al-fahma, dan diberikan paham yang benar, makhsusan min bainihim bi taqwiyati sunnah, khususnya di antara keturunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, orang yang, ya, memperkuat ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa qam'il bid'ati, dan memberantas kesesatan-kesesatan, biizharil hujjah, dengan menampakkan argumentasi sekuat baja yang tidak bisa dibantahkan, waraddis syubhah,
dan juga membantah ya subha-subha, membantah doktrin-doktrinan yang sesat dari kelompok-kelompok yang di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nih sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu termasuk keturunan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang mendapatkan ilmu, yang diberikan pemahaman yang luar biasa, pemahaman yang kuat. Ya, bahkan ada satu riwayat bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sebelum beliau masuk ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dahulu beliau itu Mu'tazilah bersama Abul Ali Al-Jubba'i ya. Terus kemudian beliau dikenal, Abul Hasan Al-Asy'ari itu dikenal sebagai orang yang luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Jadi sudah menjadi utusan untuk membantah-bantahan. Terus setelah beliau ya meninggalkan kelompok Mu'tazilah, beliau masuk dalam kelompok yang benar, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau menjelaskan akidah yang benar. Bahkan ketika beliau itu didebat oleh orang-orang Mu'tazilah begitu banyak, ya pertama beliau didebat sama begitu banyak orang itu, ya setelah mereka sudah diam gantian ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu berbicara, satu persatu itu dipatahkan, satu persatu dibantah sampai diam. Ini beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, cerdasnya luar biasa, dan beliau diberi apa namanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan juga memberantas, membasmi ya keyakinan-keyakinan sesat ya, tapi dengan cara menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menggunakan dalil-dalil Quran dan hadis dan dalil-dalil akal yang sehat. Kemudian beliau juga membantah apa namanya subha-subha, doktrin-doktrin sesat ya. Ini perjuangan sosok Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan layak beliau adalah orang yang apa namanya membawa kebenaran, pantas sesuai sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi sejarah membuktikan ya pas sebagaimana di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah sosok ulama yang gigih memperjuangkan, bersungguh-sungguh ya memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sejarah membuktikan seperti itu. Nah, wal asbah ayyakuna Rasulullah innama ja'ala qauma Abi Musa min qaumihim yuhibbuhumullahu wa yuhibbunahu. Alasan paling mendekati kenapa kaumnya Abi Musa Al-Asy'ari itu kaum yang dipilih oleh Rasulullah sebagai kaum yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Alasan yang paling mendekati karena ya kaumnya Abi Musa Al-Asy'ari adalah kaum yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan mereka mencintai Allah. Lima ulima min sihhati dinihim, karena memang diketahui bahwa agama yang dipeluk oleh Abi Musa dan para kaumnya adalah agama yang benar, yakni agama Islam. Wa urifa min quwwati yaqinihim, dan diketahui dari Abu Musa Al-Asy'ari beserta dengan kaumnya keyakinan yang sangat kuat dalam kebenaran. Faman naha fi ilmil usul nahwahum, maka barang siapa yang menempuh dalam ilmu pokok sebagaimana yang ditempuh oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dan para kaum-kaumnya seperti keturunannya, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa tabi'a fi nafi tasbih, dan mengikuti prinsip mereka, yaitu dalam menafikan tasbih, menafikan, mentiadakan penyerupaan kepada Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Nah, ini
prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diyakini oleh para nabi, ya, yang diyakini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diyakini oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan para kaumnya, yang diyakini, yang diajarkan oleh Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah nafyut tasbih. Ya, keyakinannya adalah bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya secara total, baik satu segi maupun beberapa segi. Ma'amula zamatil kitabi was sunnah, serta berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan hadis, berpegang teguh dengan syariat. Ya, qaulahum, menempuh qaulahum dalam ucapan-ucapan mereka, yakni dalam ajaran-ajaran mereka. Merekanya di situ adalah kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Ju'ila min jumlatihim faman naha fi ilmil usul ilah ju'ila min jumlatihim. Maka orang yang menempuh dengan demikian, ju'ila min jumlatihim, orang tersebut dijadikan sebagai golongan mereka. Artinya termasuk kaumnya Abu Musa al-Asy'ari, termasuk kaumnya Abul Hasan al-Asy'ari. Seperti itu. Masya Allah, ini adalah bisyarah tentang kebenaran keyakinan kaum Asy'ariyah. Terus selanjutnya adalah bisyarah atau kabar gembira yang menunjukkan tentang kebenaran keyakinan kelompok Al-Maturidiyah. Di sini disebutkan, kama madaha Rasulullahi Fatihal Kustantiniyah, sebagaimana utusan Allah Ta'ala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memuji kepada orang yang menaklukkan Kustantiniyah, ya, Istanbul, Konstantinopel, yang berada di mana, di Turki, ya. Faqala, dawuhnya Rasulullah, latuftahannal Kustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu dzalikal jais. Rawahul Imamu Ahmad wal Hakimu bisanadin sahih. Dawuhnya Kanjeng Nabi ini pada zamannya Rasulullah, fi hayati Rasulillah. Kanjeng Nabi itu dawuh, sungguh niscaya Konstantinopel, Istanbul, akan dimenangkan, akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiru amiruha, maka sesungguhnya sebaik-baiknya pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baiknya tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Hadis riwayat Imam Ahmad wal Hakim dengan sanad yang sahih. Nah, karena pada masa Rasulullah dawuh ngaten iki, Rasulullah dawuh la tuftahannal Kustantiniyah ilah. Rasulullah memuji, ya, kepada orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Sehingga para sahabat berbondong-bondong, ya, bersegera mungkin untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Di antaranya adalah ayah dari Sultan Muhammadinil Fatih. Ya, apa namanya? Berangkat untuk menaklukkan Konstantinopel. Tapi tidak ada satupun yang mampu untuk menaklukkan Konstantinopel pada zamannya Rasulullah. Lalu kemudian setelah 800 tahun kemudian, ya, setelah 800 kemudian datang seorang pemimpin, seorang sultan yang bernama Muhammad yang dijuluki dengan Al-Fatih. Karena beliau adalah Muhammadinil Fatih, seorang yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Ya, setelah 800 tahun kemudian. Nah, jadi yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berarti dia berada pada jalur yang benar, berada pada jalur yang diridhoi oleh Allah Ta'ala karena dipuji oleh kanjeng Nabi. Dan ternyata yang
menaklukkan Konstantinopel serta mendapatkan pujian dari Kanjeng Nabi adalah Sultan Muhammadinil Fatih. Beliaulah fakana Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah wa Fatihul Konstantiniyah. Sultan Muhammadinil Fatih rahimahullah adalah sosok orang yang menaklukkan Konstantinopel ba'da thamani mi'ati sana setelah 800 tahun kemudian. Wa kana Maturidiyan, ternyata akidah beliau adalah mengikuti Maturidiyan. Akidahnya Maturidi. Ya. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya'taqidu annallaha mawjudun bila makan. Keyakinan beliau Sultan Muhammadinil Fatih meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Wa yuhibbus sufiyah. Beliau mencintai orang-orang sufi as-sadiqin. Sufi-sufi sejati, bukan sufi gadungan dan juga bukan sufi orang yang suka film India, bukan. Ada guyonannya sedikit lah. Wa yuhibbu as-sufiyyata as-sadiqin. Sultan Muhammadinil Fatih itu mencintai para sufi, artinya mencintai ajaran para ulama sufi, tidak seperti Sakta Al-Wahabiyah. Mereka itu benci dengan ajaran tasawuf. Katanya sesat, naudzubillah, karena bukan dari Kanjeng Nabi. Itu repot ini ya. Pemikirannya terlalu dangkal seperti itu. Terlalu dangkal. Karena tolak ukur kebenaran mereka itu bukan syariat ya, tapi hawa nafsu. Jadi Wahabi itu tolak ukur kebenaran hawa nafsu ya. Pokoknya kalau sesuai dengan hawa nafsu mereka benar. Kalau menurut hawa nafsu mereka itu keliru ya maka dikatakan keliru. Nyatanya gini. Ya ketika ditanya, "Oh, kamu mengatakan seperti ini, dalilnya mana?" Terus mereka akan menjawab, "Loh, kok kamu tanya dalil? Kalau seandainya ada dalil bagaimana? Kalau nggak ada dalil bagaimana?" Kan lucu. Mereka gembor-gembor mana dalilnya. Ketika dituntut untuk menunjukkan dalilnya, malah jawabannya seperti itu. Ini kan disebut sakar pewudel. Kalau di tempat saya itu namanya sakar pewudel. Blandrang, wong-wong blandrang. Ya. Tidak ada mizannya ya, nggak ada mizannya. Mereka ya pokoknya ahwa, makanya disebut dengan ahlul ahwa. Ya, para pengikut hawa nafsu itu ya. Tapi kalau Sultan Muhammadinil Fatih wa yuhibbu as-sufiyya as-sadiqin, mencintai para kaum sufi sejati ya. Mencintai para kaum sufi sejati. Wa yatawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bertawassul kepada Nabi. Tidak seperti Sakta Al-Wahabiyah ya. Kalau Sakta Al-Wahabiyah mengkafirkan orang yang tawassul, mengkafirkan orang yang ziarah kubur, mengkafirkan orang yang istighotsah, ya Allah, naudzubillah. Ini ajaran apa ini ya? Yang benar itu sebagaimana yang dilakukan oleh Sultan Muhammadinil Fatih. Beliau itu bertawassul kepada Rasulullah dari dulu seperti itu ya. Falau kanat aqidatuhu batilatan ma kana ar-rasul yamdahu bihadhil manqabah al-azimah. Kalau seandainya akidahnya Sultan Muhammadinil Fatih itu tidak benar, ya niscaya Rasulullah tidak akan memuji dengan predikat yang mulia wal fadilati syarifah al munifa, dengan mendapatkan keutamaan yang mulia yang luas. Nyatanya Sultan Muhammadinil Fatih itu sosok yang dipuji oleh Kanjeng Nabi, berarti beliau itu pada jalur yang benar karena mendapatkan pujian oleh Kanjeng Nabi. Karena mustahil Kanjeng Nabi itu memuji kepada seseorang yang sesat, mustahil, nggak bisa. Fal Asy'ariyah wal Maturidiyah ashabul aqidati as-sahihah as-salimah. Maka kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Maturidiyah adalah kelompok yang membawa akidah yang benar, akidah yang selamat dari kesesatan. Masya Allah ini ya beliau. Ini jadi sebagaimana keterangan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan, kelompok Asy'ariyah sama Maturidiyah itu firqatun wahidah fil aqidah. Dalam persoalan pokok akidah, mereka itu adalah kelompok yang satu kesatuan. Maksudnya sah kita mengatakan Asy'ari adalah Maturidi, Maturidi adalah Asy'ari. Sekarang saya akan menyebutkan keyakinan kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah yang diyakini oleh 100 juta umat muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, coba kita perhatikan ulama-ulama orang-orang muslimin yang dari timur dan barat, mulai dari tadrisnya, mengajarkan, taklimnya,
Ya, kalau kita masuk di lapangan, ya ulama-ulama dulu itu ajarannya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Contoh nih, di antaranya di antara ulama hufad, pemimpin ulama ahli hadis siapa? Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ismail, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidz Al-Alim Al-Masyhur Abu Bakar Al-Baihaqi. Terus kemudian Al-Hafidz Ibnu Asakir, yang mana beliau dikenal dengan Afdhalul Muhadditsin. Ibnu Asakir itu dikenal sebagai Afdhalul Muhadditsin, ahli hadis yang paling utama pada masanya di Syam, di Suriah. Ya, baik Imam Al-Bukhari, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, terus kemudian Ibnu Asakir. Ini adalah ulama hadis yang di mana akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Terus kemudian Amirul Mukminin fil hadis pada zamannya. Amirul Mukminin fil hadis pada zamannya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pada kurun keempat Hijriah ada seorang imam bernama Abu Thayyib Sahal ibnu Muhammad As-Su'luki, Abul Hasan Al-Bahili, Abu Bakar ibnu Fura, Abu Bakar Al-Baqillani, Abu Ishaq Al-Asfaroyini, Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani, Al-Qadi Abdul Wahab Al-Maliki, Al-Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, putranya yang bernama Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, Al-Hafidh Ad-Daruqutni, Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdad, Al-Ustadz Abdul Qasim Al-Qushairi, putranya bernama Abu Nasrin, Wasyai Abu Ishaq Ash-Shirazi, dan ulama-ulama yang lainnya. Mulai dari ulama fikih ataupun ulama tarikh, terus kemudian ulama lughat, dan ulama-ulama yang lain dari bidang tafsir, dari kalangan para sahabat ataupun kalangan tabi'in. Akidahnya apa? Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kita cek dari ulama. Yang ahli tafsir siapa? Dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Dari kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Jabir, Qatadah, atau Ikrimah, Makhul, dan ulama tafsir yang lainnya dari ulama tabi'in. Mereka akidahnya apa? Ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, bersih ya dari akidah-akidah Qadariyah, Khawarij, dan Rawafid atau Syiah. Masya Allah. Jadi subhanallah, kita semuanya alhamdulillah ya pada zaman yang dimana zaman yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama dulu, kita hidup pada zaman ini. Di mana zaman ini adalah zaman yang ditakuti oleh para ulama-ulama dulu. Gimana kalau ulama-ulama dulu itu imannya luar biasa, kita dibandingkan dengan ulama-ulama dulu jauh sekali. Ya kan? Ya. Tapi terus kemudian sekarang ini kita dipertemukan oleh sosok ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Siapa? Syekh Abdullah Al-Haruri, lantaran dari murid-muridnya. Ini tidak sebanding dengan seisi dunia. Karena dunia itu hanya bisa mengenyangkan saja, tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan di akhirat adalah ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ilmu Ahlus Sunnati wal Jamaah miftahul jannah. Pintu surga adalah ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan harta ataupun materi. Mereka dulu rela berjuang dalam menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berjuang mengorbankan waktunya, mengorbankan harta, mengorbankan segalanya. Hanya satu, tujuannya adalah untuk memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas. Seperti itu saja materi Al-Firqatun Najiyah. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo, saya persilahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup sama-sama dengan bacaan tahlil, salawat, dan doa istighfar. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum.
Nas'alullah as-salamata fid dini wad dunya wal akhir wa husnal khitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan. Mau jamaah di pondok.